Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Bapak Ketua Yayasan Perguruan Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Narmada beserta Uminda. Yang kami muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Narmada beserta Uminda. Yang kami hormati Dewan Asatidz wal Ustadzat, santri dan santriwati, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum kepondokan sekaligus serah terima santri dan santriwati baru Pondok Pesantren Nurul Haramain Nahdlatul Wathon Narmada. Kamis 23 Jumadil Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Januari 2021 Miladiah. Acara untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Didi Firmansyah. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya
Acara selanjutnya pembacaan Fatihah-Fatihah dan Sholawat Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Anwar Thayyib LC MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca sholawat Nahdlatain yang akan kita awali dengan Fatihah-Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sairil ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفنصوري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة.
وإلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لنجاح معهدنا هذا نور الحرمين. الفاتحة. Mari sama-sama kita membaca shalawat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Oh Pondokku yang akan dipandu oleh saudari kami Herun Nisa dan Maulvi Nur Rahmatia, siswi kelas 6 KMI. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Insyadu nasyidi Indonesia Raya nabda'uha min tarqatil arba'a al-arba an-nagam hirba Indonesia Raya. Insyadu nasyidi himne Oh Pondokku nabda'uha min tarqatil arba'a alal arba an-nagam Ibu
Mars Nahdlatul Wathon yang akan dinyanyikan oleh paduan suara santri dan santriwati Nurul Haramain. Kepada yang bertugas disilakan.
serah terima santri dan santriwati baru yang akan dipandu oleh Ayahanda Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini LCMH, dan dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bapak Ridot Suherman, Bapak Haji Suherman Esos, Ibu Tufi Selviani SPSI, dan Ibu Ika Ratna Dewi SPD untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili wali santri baru yang putra untuk menyerahkan anak kami kepada pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain NW Nur Madah untuk dibina supaya kelak menjadi anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua, untuk agama, nusa dan bangsa. menyerahkan anak kami untuk dibina, dididik, dididik oleh asatid dan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri dan santriwati, para guru, pada hari ini kami menerima penyerahan santriwati, penyerahan santri-santri baru, penyerahan murid-murid madrasah ibtidaiyah dari wali-wali mereka kepada pondok untuk dididik dan diajarkan segala hal yang mereka perlukan agar kelak menjadi hamba Allah yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Junjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, kemanfaatan, serta semoga menjadi hamba-hamba Allah yang makmur dan memakmurkan. Demikianlah, semoga serah terima ini mendapatkan bimbingan, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kuliah umum kepondokan. Kuliah umum kepondokan yang pertama dari Bapak Pengasuhan Santri Pondok Pesantren Nurul Haramain kepada yang terhormat Al-Ustaz Haji Ahmad Dahlan SH, disilakan.
billahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan yang sangat penting. Seharusnya kita lakukan di semester awal, tapi karena ada sebab corona dan seterusnya, sehingga tetap bisa kita lakukan dengan segala kekurangannya. Barusan tadi ada acara apa? Yang dibawa Tuan Guru Hasanaya, Tuan Guru Wali tadi ada acara apa? Ada acara apa? Penyerahan santri dari wali santri kepada pondok yang diwakili oleh ketua yayasan dan wali guru, wali habibullah selaku pimpinan pondok. Seluruhnya berawal dari sini. Seluruhnya berawal dari tadi sebelum saya naik panggung ini, seluruhnya berawal dari sini. Jadi penyerahan santri dan santriwati, baik putra maupun putri termasuk MT, semuanya berawal dari sini. Jadi pondok itu, dari Bapak Ibu yang tadi menyerahkan, mohon maaf, pondok kita ini bukan tukang jahit. Kalau Ustadz-ustadzah membawa kain ke tukang jahit, maunya ukuran sekian, mau menceng kiri, menceng kanan, tukang jahit bisa. Tapi yang diserahkan ke kita ini bukan kain, santri manusia yang kadang disuruh duduk di tempat itu, ketika kita tinggal pergi ya. Beda dengan kain kalau disuruh ditaruh nggak akan pergi-pergi. Jadi pondok itu bukan tukang sulap, pondok bukan tukang jahit. Jadi anak-anakku ingat, pondok bukan tukang sulap. Asal kalian masuk pondok bisa rajin, asal kamu masuk pondok bisa berakhlak, maka kalau kalian masuk pondok suka dengan keindahan, tidak bisa kalau kalian tidak mau diatur, kalau kalian tidak mau dibimbing. Maka ada falsafah pondok, sebesar keinsafamu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Jadi kalau kalian semakin rajin, semakin taat, semakin nurut sama ustadz-ustadzanya, sama pengurusnya, insya Allah harapan-harapan orang tua akan bisa terlaksana. Jadi semuanya harus saling dukung, santrinya juga mendukung, guru-gurunya juga mendukung. Ustadz-ustadzah, kembali lagi untuk Ustadz-ustadzah. Tadi barusan diserahkan. Maka Bapak pimpinan pondok Tuan Guru Qoriatullah membagi semua pekerjaan untuk menjalankan amanah yang baru tadi itu diserahkan. Dibagilah, ada bagian pengasuhan, ada bagian KMI, ada guru yang mengajar, ada guru yang membantu mengajar. Tapi kalau semua itu terputus, maka seperti listrik kalau kabelnya putus ya tidak akan nyala. Bagian yang satu jalan, bagian yang lain tidak jalan, semuanya tidak akan bisa jalan, tetap terputus. Jadi bagian-bagian yang sudah dibentuk, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibagi oleh Bapak pimpinan itu harus dilaksanakan oleh seluruhnya, oleh organisasi, oleh guru, oleh bagian-bagian yang semuanya harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, itu bagian dari pengkhianatan kepercayaan. Kalau ada guru yang masuk kelas, tidak masuk kelas tanpa sebab, itu namanya pengkhianatan kepercayaan. Kalau ada santri tidak mau diatur, itu bagian dari pengkhianatan kepercayaan dari bapak dan ibunya.
Jadi apapun gerak dan langkah di pondok ini, tugas-tugas yang dibagi berawal dari penyerahan kepercayaan, penyerahan santri dari wali santri ke pimpinan pondok. Jadi semuanya harus dilakukan, semuanya harus dijalankan dengan baik. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, insya Allah santri dan santriwati ini dari rambut sampai ujungnya itu milik Allah, hatinya milik Allah, kepalanya milik Allah, rambutnya milik Allah, otaknya milik Allah. Jadi kalau tidak ada bantuan dari Allah, insya Allah kita tidak akan bisa apa-apa. Dan untuk menjalankan itu, untuk mencari berkahnya Allah, kita harus mancingnya dengan apa? Dengan kalau kata Tuan Guru asalnya kita harus tetap bergerak, berlangkah di tugas masing-masing. Insya Allah apa yang diharapkan wali santri, apa yang diharapkan oleh santri, semuanya akan bisa jalan. Tapi kalau santrinya dan santriwatinya mau, kalau tidak mau ya bermasalah. Jadi pondok bukan sulap, asal masuk pondok tidur, bangun, ke dapur makan, ke jeding, buang air. Kalau itu saja yang dilakukan, dinasihat gurunya tidak mau, yang nggak nyampe. Ada Muhammad Imam Al-Fatih. Muhammad Imam Al-Fatih, gurunya Muhammad Imam Al-Fatih nanya kepada bapaknya Imam Al-Fatih, "Bapak, boleh nggak saya mengajari, mendidik anak Bapak dengan cara saya?" "Boleh, silakan." Seketika itu Imam Al-Fatih dipanggil dan dipukul oleh gurunya. Karena saking nakalnya, kalau bahasa Lombok liar atau liar. Akhirnya dipukul oleh gurunya. Ketika Imam Al-Fatih besar, Imam Al-Fatih sangat bersyukur sekali kepada gurunya. Sejak itu dia taat kepada gurunya. Apa yang dilakukan oleh gurunya diikuti, apa yang dituntutkan oleh gurunya diikuti, apa yang dinasihati gurunya diikuti. Yang jelas tidak pernah membantah dan tidak pernah melanggar aturan-aturan gurunya. Imam Al-Fatih, panglima perang yang menaklukkan Konstantinopel. Maka anak-anakku, santri dan santriwati harus taat kepada guru kalian. Apa yang disampaikan harus kalian ikuti supaya berkah itu muncul. Ada syair yang ditulis oleh Maulana Syekh, "Rajin berguru pada ahli sunnah." Tidak hanya sekedar belajar, tapi berguru. Kalian punya guru supaya sanad ilmu kalian itu nyambung ke Rasulullah. Makanya setiap acara kegiatan selalu membaca Fatihah. Dan kalau itu dilakukan oleh guru, setiap mau ngajak membaca Fatihah kepada guru, membaca Fatihah kepada kedua orang tua, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan itu berkah nyampe ke kita. Kalau semua aturan-aturan di pondok ini dilakukan dengan baik, insya Allah kepercayaan dan amanah itu bisa kita jalankan dengan baik. Kalau satu terputus, itu akan menjadi masalah pondok ke depannya. Untuk itu Ustaz-Ustazah, tolong apa yang sudah dibagi pekerjaan oleh Tuan Guru Wali itu harus dijalankan dengan baik. Kita menjalankan sunnah-sunnah pondok, menjalankan sunnah-sunnah Allah. Kalau anak-anakku betul-betul belajar dengan baik, mengikuti itu, ada istilah dari Tuan Guru Wali, 15 minute. Jadi 15 menit. Jadi kalau anak-anak kalau mau betul-betul mendapatkan ilmu yang berkah, mendapatkan ilmu yang banyak, 15 menit sebelum bel harus sudah mulai hadir di kelas. Guru-guru 15 menit sebelum bel semuanya harus sudah nyampe ke kantor supaya apa yang dikerjakan itu bisa berjalan dengan baik. Pernah ada mafudot yang pernah kita pelajari. Apa mafudotnya? Waqtadir mas'aka wa'lam anna man badara sedam al-fajri konas. Orang yang berburu, kalau dia berburu pagi-pagi ke hutan, itu pasti dia akan pulang membawa buah yang banyak. Harapan Tuan Guru
Habibullah untuk menjalankan amanah tahdir itu KBM harus 15 menit sebelum bel, semua guru harus hadir. Santri sebelum bel harus hadir. Itu bagian menjalankan amanah tadi supaya apa yang diinginkan itu betul-betul bisa tercapai di dalam KBM. Kegiatan belajar mengajar, maka 15 menit harus hadir. Dan itu harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan akan terputus lagi harapan-harapan tidak akan tercapai. Jadi apa yang sudah dilakukan di pondok, aturan-aturan yang ada di pondok semuanya harus dilakukan dengan baik. Ini ada yang terjadi, begitu juga anak-anakku, santriwati, kalau ngasih informasi kepada orang tua kalian itu hati-hati. Nelpon kepada orang tuanya, Bapak Ibu sekarang boleh dijemput, kita libur, padahal tidak ada libur. Orang tuanya dari Lombok Timur jauh-jauh meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan anak istrinya, sampai izin di kantor, sampai di sini nggak dikasih izin oleh pengasuhan santri. Ujung-ujungnya walinya marah sampai kadang-kadang ada kata-kata kotor tersampaikan di telinga guru. Kata-kata nama-nama binatang sampai ke telinga guru. Itu artinya anak-anakku sedang mengadu antara guru dengan wali santri. Bapak Ibu, kalau ada anak Bapak Ibu berarti seperti itu, berarti anak Bapak Ibu sedang mengajak ibu ke neraka. Jadi anak Bapak Ibu jangan langsung percaya sama orang anaknya. Kalau ada informasi tentang pondok, tanya kepada gurunya supaya informasinya jelas. Santri-santriwati ini juga begitu. Ada hal-hal yang dianggap menurut dia tidak bagus tersampaikan dengan tidak bagus, lebih berbahaya lagi. Jadi menilai pondok juga jangan seperti orang buta meraba gajah. Ada 3 orang buta, yang satu disuruh megang telinganya, ditanya gajah itu seperti apa? Seperti nampan kecil bergerak-gerak. Orang buta yang kedua ditanya, disuruh megang kakinya, gajah itu seperti apa? Gajah itu seperti bambu betung. Ada orang buta yang ketiga disuruh megang ekornya, gajah itu seperti apa? Gajah itu seperti pipa bergerak-gerak. Jawaban 3 orang buta itu menunjukkan wujud gajah tidak? Tidak. Jawaban 3 orang itu salah atau tidak? Tidak salah. Jadi kadang-kadang ada yang menilai pondok, ada santri ini, ada santri, gara-gara dia terlambat didirikan oleh keamanan. Apa pondok terlambat didirikan, yang lain itu nggak didirikan. Ada santri yang telepon orang tuanya, banyak yang dikasih izin. Bapak Ibu jemput saya supaya izin. Ada dikasih izin, ada yang tidak dikasih izin. Akhirnya menilai pengasuhan sembarangan, menilai pengasuhan tidak adil dan seterusnya. Yang dikasih izin itu dia sakit mau operasi. Yang dikasih izin itu dia pulang minta izin orang tuanya karena orang tuanya sedang koma. Tapi dinilai oleh santri-santri ini nggak adil ini ayah ini. Jadi apa yang kamu lihat itu belum tentu benar. Maka menilai pondok jangan seperti orang buta berapa gajah. Jadi apapun aturan-aturan di pondok, apapun yang disampaikan oleh guru, semuanya sudah didesain, semuanya sudah diatur, semuanya sudah dibagi oleh Tuan Guru Habibullah untuk menjalankan amanah tadi, amanah kedua orang tua kalian dan amanah pendiri pondok. Jadi pondok bukan seperti menilai pondok jangan seperti orang buta berapa gajah. Pondok bukan sulap, pondok bukan jahit. Mungkin dari saya itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum kepondokan yang kedua dari Bapak Direktur Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Nurul Haramain kepada Al-Ustadz Haji Ahmad Syaifuddin Azhari MPD
Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul dalam rangka khutbatul arsy. Tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang disiplin, tentang kepengasuhan oleh Bapak pengasuhan santri. Pada kesempatan yang sangat mulia ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana kita santri-santri, guru-guru melaksanakan kegiatan pembelajaran di pondok kita. Sebagaimana yang telah kita lalui dan kita laksanakan bersama, bahwasanya di pondok kita ada madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah ibtidaiyah. Semuanya ini adalah instansi ataupun institusi yang menyelenggarakan pembelajaran di pondok kita, supaya pondok kita ini bisa berjalan dengan rapi dan tertib. Maka dibagilah jenjang-jenjang itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang di MI tentu disesuaikan materinya, kurikulumnya, alat evaluasinya, dan bagaimana tata cara metode menyampaikan pembelajaran. Begitu juga tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Tentu semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Yang kita ingin sampaikan terutama kepada para santri baru, baik santri kelas 7, kelas 4 baru maupun kelas MI maupun santri-santri lama juga. Barangkali mereka ada yang tidak memperhatikan beberapa hal yang telah dilaksanakan ataupun yang sudah dilakukan pada setiap hari pada waktu hari-hari efektif. Bahwasanya kita melaksanakan pembelajaran ini khususnya untuk madrasah aliyah dan sanawiyah setiap pekan atau setiap minggu itu sebanyak 52 jam. Khususnya untuk ketika masa Covid ini kita batasi yang 40 menit itu sampai dengan 30 menit, dan kita hilangkan, kita tiadakan jam istirahat, sehingga jam 12.15 atau jam 12.20 menit sudah kita bisa selesaikan pembelajaran dari jam pertama sampai jam yang ke-9. Jadi kalian yang selama ini belajar 1 jam pelajaran itu adalah 30 menit, dan insya Allah masih berlangsung sampai dengan akhir tahun pelajaran 2020-2021 yang akan datang. Ya. Nah, semua pelajaran-pelajaran itu kita sengaja. Ibaratnya kalau ibu dapur atau koki di dapur memberikan menu, ya, menu makanan ya setiap harinya kalian santap. Nah, ini hampir sama. Materi-materinya, konten-kontennya, pelajaran-pelajarannya sama. Ibaratnya seperti seorang ibu dapur. Ketika kalian pergi ke dapur dan mengambil nasi, makanan, dan sebagainya. Ya, jadi kurikulum. Nah, dalam hal ini kita sebut kurikulum. Apa yang disajikan kepada kalian itu namanya kurikulum. Dan itu semuanya ada kurikulum kepondokan, ada kurikulum Kementerian Agama, ada kurikulum Kementerian Pendidikan. Semuanya diracik dan diramu sehingga dalam 1 pekan terdiri daripada
52 jam pelajaran. Setiap harinya tidak kurang daripada 9 jam. Ya, tentunya sudah disampaikan tadi. Ya, masuknya itu jam 7.30. Namun kalian sudah harus standby di kelas itu jam 7.15. Jadi sebelum-sebelumnya kalian harus sudah mempersiapkan diri. Baik itu buku-bukunya, alat-alat pelajarannya, kemudian begitu juga kesiapan sebelumnya. Yang belum mandi sebelumnya harus sudah mandi. Ketika jam 7 sudah bersiap-siap berbaris di lapangan untuk berdoa bersama. Ini semuanya kalian lakukan setiap hari. Tidak lain dan tidak bukan, maksudnya adalah untuk dilakukan pembiasaan sehingga kedepannya kalian terbiasa dengan disiplin-disiplin yang ada yang diterapkan di pondok ini untuk kalian praktekkan dan kalian pakai di tempat-tempat yang lain. Ini gunanya supaya kalian terbiasa dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik untuk kita atau kalian terapkan di kehidupan kalian yang akan datang. Begitu pula setiap akhir semester ataupun tengah semester kita mengadakan evaluasi. Evaluasi ini sebenarnya sangat normatif sifatnya. Kenapa saya katakan sangat normatif? Dia boleh ada dan boleh tidak ada kalau kita katakan secara normatif. Namun kita kalau berbicara tentang aturan memang setiap setengah semester maupun setiap akhir semester tetap kita laksanakan yang namanya ujian-ujian tersebut. Nah, supaya apa? Kita ingin tahu batas mana kalian pernah belajar, supaya kita tahu tingkat kemampuan kalian ketika belajar. Sudah belajar atau tidak? Sudah melengkapi catatan-catatannya atau tidak? Itu gunanya diuji, dites, supaya kalian tahu diri sampai sejauh mana kalian pernah belajar, sudah paham atau tidak, sudah nyampe ilmunya atau tidak, sudah mendapatkan ilmu pengetahuan atau tidak selama sekian lama, entah itu satu semester maupun setengah semester. Sebagai alat evaluasi bagi kalian supaya tahu diri. Jangan bilang saya sudah 3 tahun di Nurul Haramain tapi apa? Tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu sama sekali. Ini memalukan dan ini menjadi catatan bagi kita supaya kalian ini nanti ke depan ketika tamat dari pondok ada yang kalian bawa, ada yang kalian bisa gunakan untuk melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Karena apa? Yang kita ajarkan dengan kurikulum yang ada ini sudah kita rencanakan di pondok kita ini adalah ramuan-ramuan daripada beberapa lembaga-lembaga atau institusi pendidikan yang ada, sehingga ke depan santri-santri kita, santri-santri Nurul Haramain bisa bersaing dan bisa beradaptasi dengan dunia pendidikan di tempat yang lain. Entah melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri atau melanjutkan perguruan tinggi negeri yang memiliki tingkat akreditasi maupun memiliki kredibilitas yang tinggi di negara kita ini. Ini supaya kalian tidak menjadi asing. Maka dari itu pembelajaran yang dilakukan di pondok kita ini merupakan pembelajaran yang memang disengaja untuk diberikan kepada kalian. Oleh karena itu, ketika nanti sudah mulai belajar, nah ini insya Allah seperti yang sudah diumumkan kemarin waktu pembagian rapor, kita akan mulai pembelajaran besok tanggal 11 Januari. Siap masuk kelas? Iya, harus siap. Ya, dari hari ini, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan mulai masuk kelas kembali. Ya, makanya kita harapkan semuanya tidak ada yang berpikiran untuk tidak masuk kelas. Ini jangan sampai ada santri maupun santriwati yang berpikiran bagaimana saya bisa
tidak hadir di kelas. Nah, ini jangan sampai ada terdetik pikiran seperti itu. Jangan ada malas-malasan. Ya, sebenarnya absensi. Nah ini kalau saya sebut absen, biasanya banyak yang menyembunyikan absen. Kenapa? Yang biasanya yang banyak alpanya itu yang sering menyembunyikan absen. Jangan ada yang coba-coba menyembunyikan absen. Ini absen itu sebagai bukti yang bisa berbicara kepada kita semuanya, siapa yang hadir, siapa yang tidak pernah hadir di kelas. Makanya kalau waktu Ustadz memberikan nilai, kita bisa pertanyakan nilai itu. Apakah nilai itu memang murni santri-santri ini tidak mampu menjawab, atau karena gurunya tidak pernah masuk? Ya, dan para guru tentunya kita harapkan ketika di kelas juga aktif mengisi absen, supaya kita mengetahui sampai sejauh mana keaktifan baik guru maupun santri-santri maupun santriwati, supaya nanti tidak ada dusta di antara kita ketika kita ingin menunjukkan mana yang harus dievaluasi. Nah, kemudian hal-hal yang terkait dengan evaluasi juga termasuk rapor. Ini saya mengasih tahu kepada semua kalian. Kalian semuanya sudah terima rapor enggak? Oke, nanti yang belum menerima silakan hubungi wali-wali kelas. Tolong untuk rapor jangan ada yang menghilangkan, ya, atau merusak rapor yang sudah ada. Rapor itu bentuknya simpel, sederhana, tetapi maknanya yang sangat luar biasa. Banyak santri maupun santriwati yang sudah tamat dari pondok ini 10 tahun yang lalu, tiba-tiba datang ke pondok, assalamualaikum Ustaz, ada apa? Mau cari rapor? Ya. Kan sudah 10 tahun kamu tamat. Iya, saya mau menjadi polisi. Kenapa cari rapor sekarang? Iya, rapor saya hilang. Nah, ini kejadian seperti ini jangan sampai terulang, ya. Jangan ada yang sudah sekian lama tamat dari pondok cari rapor, ya, nodong-nodong sana sini supaya dibuatkan rapor. Gimana kita bisa, ya, seketika langsung bisa jadi rapornya. Jadi belajar kita di pondok ini bukan hanya untuk ujian saja, ya. Jadi kita bukan berjuang hanya untuk ujian, tidak. Tetapi ujian ini adalah memacu supaya kita lebih giat dan lebih rajin untuk terus belajar. Bukan hanya karena ujian kalian belajar, kapanpun dan dimanapun, dalam suasana apapun, tetap yang namanya belajar. Nah, ini supaya tetap motivasi belajar itu ada setiap saat. Jangan hanya menjelang ujian kalian belajar, sehingga betul-betul belajarnya itu adalah li thalabil ilmi, ya, bukan li thalabil natijah, ya, bukan untuk mencari nilai. Jadi nilai itu sebenarnya gampang, ya, gampang kita berikan asalkan kalian sudah memiliki ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan pembelajaran-pembelajaran yang akan disampaikan di pondok ini adalah supaya kalian mengenal ilmu-ilmu dasar keagamaan. Bagaimana kalian sholat, bagaimana kalian nanti di masyarakat kalau disuruh menjadi imam, ya, baik itu imam tarawih, menjadi khatib Jumat di masjid, menjadi imam sholat jenazah, harus mampu, ya, harus mampu menjadi penyelenggara keagamaan di kampung-kampung kita. Ya, ketika kalian itu sudah pulang kampung, sudah bersama masyarakat kalian di kampungnya, bisa menjadi imam, bisa menjadi khatib, bisa menyelenggarakan pemakaman jenazah. Ini adalah hal-hal yang sangat dasar, dan disinilah kalian praktek bagaimana kalian belajar itu semuanya. Begitu juga dengan
bagaimana cara membaca Quran yang baik, bagaimana cara menghafal, menyebutkan ayat-ayat dan sebagainya. Ini jangan sampai ada kelolosan santri-santri dari Nurul Haramain, santri maupun santriwati. Nah, semuanya tetap fokus pada pembelajaran. Mungkin sekian ya hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dipahami, terutama bagi santri-santri baru, santriwati baru, dan santri UMI yang baru, supaya ke depan kalian bisa menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah umum kepondokan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain, Ayahanda Tuan Guru Haji Khairi Habibullah SAG. Kepadanya disilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Perguruan Pondok Nahdlatul Watan, Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Narmada, Kakanda Tuan Guru Haji Hasanain Juwaini, Kepala-kepala madrasah sanawiyah maupun aliyah beserta wakilnya, juga kepala madrasah beserta direktur madrasah ibtidaiyah, seluruh dewan guru, dan secara khusus anak-anakku, alhamdulillah wa syukurillah, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah untuk menjalankan satu program penting pondok kita, yaitu kuliah umum, yaitu memberikan informasi secara umum tentang kepondokan agar anak-anakku semua memahami sesungguhnya Nurul Haramain ini apa, mau kemana, bagaimana proses untuk menjalankannya, kemudian untuk anak-anakku yang lama untuk memperbaharui kembali ingatannya tentang tujuan, arah, proses dan lain sebagainya, agar semua kita menjalankannya dengan benar dan semua kita pada waktunya sampai pada tujuan yang bersama-sama kita inginkan. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, sesuatu yang menggerakkan kita dari dalam, itulah yang kita sebut dengan jiwa. Di pondok pesantren kita memiliki panca jiwa, 5 jiwa, 5 semangat, 5 spirit yang harus kita pegang bersama-sama, menjadi pegangan kita dalam menjalankan seluruh rangkaian program pendidikan, pengajaran, semua proses-prosesnya setiap hari, 27 hari dalam seminggu, kata orang itu 24/7, itu harus kita laksanakan dengan berprinsip kepada 5 jiwa ini yang terus-menerus kita ulang-ulangi agar terpatri dengan kuat, agar kita tidak salah tujuan, agar kita juga tidak salah kendaraan dengan menggunakan kendaraan yang bernama Pondok Pesantren Nurul Haramain. Yang pertama yang harus mendasari apapun yang kita lakukan di pondok kita adalah yang kita sebut dengan keikhlasan. Coba diulangi. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Qul inni umirtu an a'budullah mukhlishan lahuddin. Beberapa ayat menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya rangkaian apa yang kita lakukan di muka bumi ini adalah ibadah, beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah itu mukhlishan lahuddin, ikhlas kepada Allah dalam menjalankan semua ajaran-ajaran agama yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Anak-anakku belajar, ikuti kegiatan dengan ikhlas. Wali-wali juga mengirim anaknya mendoakan dari rumah dengan ikhlas. Guru-guru menjalankan tugasnya, termasuk pimpinan juga, kesehariannya, persiapan-persiapannya semua dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala, niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan semua yang kita lakukan ini, yang sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah menjalankan semua perintah Allah di muka bumi ini. Anak-anakku sekalian, keikhlasan ini harus menjadi semangat kita dalam menjalankan program-program yang ada di pondok kita. Kita bagi program kita menjadi dua bagian besar, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pengajaran sudah dijelaskan tadi oleh Al-Ustaz Al-Hajj Saifuddin Azhari, ya. Program-program belajar, ada guru, ada jadwal, jumlah mata pelajaran, jumlah jam belajar, sampai selesai sudah kita melakukan dengan ujian semesternya, bahkan sampai pembagian raport itu sudah dijalankan. Ini sebagai dasar agar kita menjalankan semua amal perbuatan kita dengan ilmu. Sebelum kita bekerja harus ada ilmunya. Jadi ada juga yang mengatakan kalau kita bekerja tanpa menggunakan ilmu, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan kalau ada orang bekerja tetapi tidak melandaskan pekerjaannya pada ilmu, misalnya dalam Islam pada dalil-dalilnya, dalam teknologi, dengan petunjuk-petunjuk alat itu bisa bekerja, maka orang tersebut pada waktunya nanti ketika menjalankan pekerjaan itu dia lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Orang yang menjalankan agama menganggap diri ya, tetapi tidak menggunakan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan Al-Hadis, dia banyak menyimpangnya. Orang-orang yang mencoba untuk melakukan hidup di dunia ini tanpa dengan pengetahuan keilmuan untuk mengelola dunia ini, pasti dia akan lebih banyak merusak dibandingkan dengan memperbaikinya. Maka kita mempelajari ilmu, kita lakukan dengan proses pengajaran yang kita lakukan sebagian besar di dalam kelas. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa amal atau tindakan atau melakukannya seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon yang tidak berbuah ditunggu-tunggu buahnya, nggak ada juga. Lebih baik pohon itu kita tebang. Kita wujudkan apa yang sudah kita pelajari lewat aktivitas kita sehari-hari di bawah koordinasi bagian kepengasuhan santri yang disebut kita dengan bagian riayah. Di kelas kalian belajar teori-teori berwudu, nanti bagian pengasuhan santri mengelola sholat berjamaah, kalian ditunggu untuk berwudunya, dilihat cara berwudunya, ada waktu untuk menjalankan sholat berjamaah. Di kelas kalian diajarkan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Dalam prakteknya riayah akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak dan berat, yang mungkin saja membuat anak-anakku mengeluh,
tetapi sesungguhnya bukan untuk menyakiti anak-anakku sekalian, tetapi untuk membentuk mentalitas kepribadian anak-anakku sekalian. Pendidikan dan pengajaran dalam proses untuk mendapatkan barokahnya pasti menimbulkan kelelahan. Ya, di kelas kita belajar man lam yadub dzullat ta'allumi sa'atan. Nggak nyambung ini. Coba, man lam yadub dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi. Siapa saja yang belum melaksanakan susahnya belajar, maka dia akan melaksanakan pedihnya kebodohan itu sepanjang hidupnya. Jadi harus kita pahami betul bahwa dalam belajar itu kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Orang yang tidak mengalami kesulitan dalam belajar itu tandanya dia tidak sedang belajar. Jadi harus melaksanakan kesulitannya. Sulit mengerjakan tugas, sulit mengerti, sulit menghafal, sulit menjelaskan, ya, sulit ulangannya dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk proses bahwa kita sedang belajar. Tidak hanya belajar yang membuat kita lelah, tetapi juga program pendidikan, aktivitas-aktivitasnya juga melelahkan. Tetapi sekali lagi tidak untuk menyiksa anak-anakku. Pekerjaan-pekerjaan yang banyak seperti ini, persiapan-persiapan yang membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang banyak, bukan untuk menyiksa anakku, tetapi untuk membentuk mentalitas anak-anakku memiliki karakter dan akhlak yang baik, memiliki mental bertanggung jawab, berani, jujur, suka bekerja keras, dapat bertahan mengerjakan pekerjaan yang berat. Itu hanya bisa dilakukan dengan adanya aktivitas-aktivitas yang sengaja kita buat banyak pekerjaan-pekerjaannya. Maka Bapak dan Ibu tolong dipahami benar-benar bahwa program pendidikan dan pengajaran di pondok kita ini harus seimbang dan kedua-duanya penting. Jangan sampai ada yang mengatakan ini anak terlalu banyak di luar kelas. Memang itu kita sengaja. Jadi kalau tidak seimbang, berarti program pendidikan dan pengajaran kita tidak seimbang. Program ilmu dan amalnya itu tidak seimbang. Dengan pengajaran kita belajarkan ilmu, dengan aktivitas kita belajar amal untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, dalam proses kita menggapai program pendidikan dan pengajaran ini, kita buat sesuatu di pondok kita ini sederhana. Sederhana bukan berarti miskin. Tidak harus pakai pakaian compang-camping, tidak harus pakai pakaian yang robek. Tapi sederhana dalam pengertian pondok adalah sesuai dengan kebutuhan. Satu kamar cukup tidak untuk tidur 35 orang anak? Cukup atau kurang? Kedengarannya semuanya bilang cukup, katanya ya. Kedengarannya. Kalau merasa kurang, ganti jawaban anak-anakku dengan jawaban cukup. Begitu Ustaz? Iya, karena tempat kita sebenarnya tidak hanya dalam kamar untuk tidur. Tidur itu kalau kita udah lelah, kita taruh aja kepala dimanapun kita bisa tidur. Bukti kan anak-anak kita sambil berdiri nunggu teman yang mandi tidak bisa tidur, ya. Nunggu baca ilah-ilas, tidur. Di kelas, tidur. Biar jadi arunau, ya. Di kelas atau di kamar tadi yang kita sebutkan tadi, kita menyengaja agar tidak terlalu mewah. Karena kamar kalau sudah bisa membuat anakku nyenyak tidur, berarti itu sederhana, sudah sesuai dengan kebutuhan. Itu sebabnya kasur yang terlalu tebal dilarang masuk pondok. Pak Ustaz, anak saya biasa tidur dengan kasur 20 cm. Masa di sini hanya 5 cm saja? Coba datang tengah malam, dilihat anaknya nyenyak dengan kasur tipis, ya udah selesai urusan. Ya selesai. Jangan paksakan lagi kasur-kasur tebal itu.
tebal begini. Kalau coba aja bawa pesawat tebal pasti diinjak-injak dan jadi permainan, bukan lagi untuk tempat tidur biasa. Itu sederhana dan itu cukup. Guru-guru yang jauh tempatnya, ya sederhananya bisa pakai sepeda motor. Tetapi sepeda motor guru-guru juga harus sederhana, bukan sepeda motor yang dikasih tempelan, apalagi tergambar tengkorak, terus dikasih lagi biar keren suara knalpotnya, dikasih suara racing. Itu tidak sederhana. Guru-guru cari perhatian namanya dia, berarti gurunya kurang perhatian, kuper. Tetapi alhamdulillah nggak ada yang seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Ya, ada juga jenis sepeda motor yang besar sekali ya, bisa aja dipakai, tetapi itu tidak sederhana karena butuhnya kita adalah bisa membawa guru dari rumahnya datang ke pondok untuk mengajar. Kesederhanaan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lauk kita mewah atau sederhana? Sederhana. Kalau setiap hari lauknya ayam, nanti kalian terlalu banyak bunyi ya. Atau kalau terlalu banyak ikannya misalnya ya, nanti terlalu sering mandi, nanti menyelam karena mencari habitat airnya ya. Secukupnya saja. Kemudian yang ketiga, jiwa yang harus ada dalam diri kita adalah ukhuwah Islamiyah. Apa? Ukhuwah Islamiyah. Lihatlah kiri kanan anak-anakku, itu adalah saudaramu. Mungkin tidak ada hubungan darahmu, tetapi hubungan kita sebagai seorang mukmin yang bersaudara itu harus kuat karena kita bersama-sama beriman. Yang membuat kita bersaudara yang paling utama adalah iman kita. Kita bersama-sama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita diikat oleh ikatan keimanan ini sehingga semua adalah saudara kita. Ketika saudara kita sedang sakit, perhatikanlah, ikutlah merasa bertanggung jawab. Ketika ada yang sakit, ada yang membawakan temannya nasi. Ketika ada temannya yang kekurangan uang, dia bisa pinjamkan uangnya atau dia bisa berikan uangnya. Ketika temannya kekurangan pensil, dia bisa kasih. Tetapi yang tidak benar itu adalah kalau kita menggosok. Digosok ini tidak boleh dilakukan, itu mengganggu. Ya, bukan namanya ukhuwah Islamiyah kalau menggosok itu ya. Kemudian ada panca jiwa berikutnya, salah satu adalah berdikari. Anak-anak sekalian, ada unit-unit usaha supaya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri, bisa kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita ajarkan kepada anak-anakku semua itu, karena pada waktunya nanti anak-anakku harus bisa mencari karunia Allah, tidak harus menjadi seorang pegawai negeri, tetapi kita harus bisa mencari dengan cara apapun, yang penting halal kehidupan kita, karena mencari karunia Allah atau rezeki Allah itu sama dengan berjihad. Dia berpahala. Kita buat unit-unit usaha supaya itu tertanam dalam diri kita bahwa pondok juga mengajarkan kepada kita untuk mencari rezeki. Itu dalam prinsip kita yang kelima itu ada yang dinamakan dengan makmur. Ya, makmur itu harus kita bekerja dengan tangan kita sendiri, menghasilkan sesuatu yang membuat kita hidup. Kemudian baru ada prinsip yang terakhir setelah 4 prinsip sebelumnya, yaitu prinsip kebebasan. Anak-anakku kalau sudah ikhlas dalam belajar, dalam berkegiatan, sederhana dalam bersikap, melihat saudara-saudaranya penuh dengan perasaan sebagai seorang muslim yang bersaudara, yang sama-sama mukmin, kemudian sudah bisa berdikari, kebebasan ini untuk diberikan kepada mereka yang sudah menjalankan 4 sebelumnya. Dia bebas mau pilih, mau jadi pengusaha, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pedagang, mau jadi apa lagi, penjual online ya di atas garis dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, memang tidak habis untuk kita bahas seluruhnya pada saat ini, tetapi
garis besarnya sudah kita jelaskan agar anak-anakku sekalian menjalankan semua hal-hal yang ada di pondok kita ini dengan 5 jiwa tadi, sehingga kita bisa pada waktunya mencapai tujuan-tujuan utama kita. Kenapa kita harus masuk ke pondok pesantren Nurul Haramain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.